Jemaat Tuhan GBKDC yang terkasih, jumpa lagi dengan kami dari tim pelayanan GBKDC pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020. Saya percaya dimanapun kita berada, kita semua dalam lindungan Tuhan, kita semua merasakan kebaikan Tuhan, dan kasih Tuhan tak pernah berhenti atas hidup kita semuanya. Kita memulai ibadah kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kami ada semua karena kebaikan-Mu yang tak pernah berhenti bagi hidup kami. Tuhan, Kau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan yang melawat umat-Mu yang di rumah, yang mendengarkan, melihat ibadah ini. Kau menjamah setiap hati, menjamah setiap jiwa Tuhan. Kau kuatkan, Kau sembuhkan yang sakit, yang lemah Kau beri kekuatan, yang beban berat Kau beri kelepasan Tuhan. Dan ibadah hari ini melawat semua umat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Dan dengan pujian kita, Bapa Kau setia, Kau adalah Bapa yang mulia.
segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas? Terima kasih Yesus. Segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa ku balas Tuhan? Terima kasih Yesus. Segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Terima kasih Yesus Tuhan. Segala kebaikan-Mu. Terima kasih kebaikan-Mu Bapa. Hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Maka setia. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Atas ukur kebaikan-Mu Tuhan. Atas ukur kasih setia-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Dari hati kami Tuhan, dari hati kami yang paling dalam, Kami katakan, kami mencintai-Mu, kami mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu yang adalah amin bagi kami. Firman-Mu yang adalah amin. Janji-Mu Tuhan tetap kami pegang teguh. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikan
Shalom Bapak Ibu sekalian. Jumpa lagi di minggu pertama di bulan Agustus. Kita bersyukur di bulan Agustus kita masih eksis, walaupun dalam kondisi yang kurang bagus. Tapi kita percaya di bulan Agustus ini tema kita, gereja kita adalah hidup merdeka dalam Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa dulu. Kita akan satukan hati kita biar kita connect apa rencana Tuhan bagi hidup saudara saya. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan dengarkan sabdamu. Kami percaya di bulan 8 ini Tuhan, kami menikmati berkat-berkat-Mu. Biar di minggu yang pertama ini di bulan Agustus, tema gereja kami hidup merdeka di dalam Kristus. Seperti bangsa kami, sebentar tanggal 17 Agustus bangsa kami merayakan kemerdekaan. Dan kami percaya biarlah firman-Mu ini di dalam kondisi COVID-19 ini, yang selama ini rasa takut kami, kecemasan kami, dengan firman-Mu hari ini ya Bapak, supaya firman-Mu itu menguatkan kami. Dan kami percaya firman-Mu adalah firman yang hidup bagi kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Berfirmanlah Tuhan. Dan kami siap bekerja sama dengan frekuensi surgawi, supaya firman-Mu menjadi hidup di dalam hidup kami Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu itulah kekuatan buat kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Bapak Ibu sekalian, apa yang saya katakan tadi, tema bulan ini adalah hidup merdeka di dalam Kristus. Bapak Ibu sekalian, kita masih ingat di mana perjalanan bangsa Israel pada waktu zaman Yusuf. Saudara tahu betapa enaknya di zaman Yusuf, saudara, bangsa Israel. Dia diberikan tanah Gosen, tanah yang makmur, tanah yang subur di seluruh Mesir, diberikanlah pada keluarga Yusuf. Tetapi Bapak Ibu sekalian, setelah Yusuf meninggal, maka Raja Firaun yang baru melakukan yang rasanya tanda kutip tidak enak untuk bangsa Israel. Mereka mulai sebagai seorang tawanan, bahkan dikatakan sebagai seorang budak, saudara. Mereka suruh bekerja rodi siang dan malam. Maka Bapak Ibu sekalian, bangsa Israel mengalami terbelenggu secara jasmani maupun secara rohani. Bapak Ibu sekalian, memang saya lahir di tahun 63. Kami enggak mengalami betapa sulitnya di tahun-tahun penjajahan. Tetapi kami sering mendengar dari orang tua kita betapa sulitnya Bapak Ibu sekalian. Kalau saudara dalam masa itu, masa penjajahan, dalam belenggu penjajahan saudara, bahkan orang tua kita bercerita, untuk makan aja Bapak Ibu sekalian, maaf sekali lagi, mereka makan bubur bukan dari nasi saudara, tetapi dari biji kapuk. Kalau di Jawa randu namanya. Dan saya pasti ingat pada waktu saya masuk pertama di SMA, Bapak Ibu sekalian, saya minta pada orang tua saya untuk belikan celana, karena SMA harus pakai celana panjang Bapak Ibu sekalian. Dan orang tua saya membelikan celana, saya masih ingat mereknya Famatek, itu yang paling murah saudara, tebal keras saudara. Saya bilang sama papa saya, Pak, apa nggak ada yang lebih baik lagi bahannya? Beliau bilang apa? Bersyukurlah. Zaman papa, zaman penjajahan. Tahu nggak papa pakai apa? Pakai apa Pak? Pakai karung goni saudara. Bayangkan pakai karung goni yang bekas gula itu saudara. Betapa gatelnya tubuh kita saudara. Zaman belenggu penjajahan. Demikian juga Bapak Ibu sekalian, bangsa Israel pada waktu itu terbelenggu. Mereka sebagai budak, baik tubuhnya maupun rohnya.
Maka Tuhan sangat-sangat baik. Maka dikirimlah Nabi Musa untuk melepaskan belenggu itu dari jajahan bangsa Mesir. Singkat cerita saudara, Tuhan pakai Musa. Tetapi Bapak Ibu sekalian, di tengah perjalanan bangsa Israel di padang gurun, pola pikirnya, tubuhnya maupun pikiran bahkan jiwanya masih melengket. Namanya seorang budak. Selalu bersungut-sungut dalam perjalanan Bapak Ibu sekalian. Mengalami kekeringan, dia minta air, Tuhan kasih. Mengalami kelaparan, Tuhan berikan mana. Tetapi setelah Tuhan kasih, dia terus menuntut, bersungut-sungut. Dan maaf, hanya 2 orang yang masuk tanah perjanjian, yaitu Yosua dan Kaleb. Bapak sekalian, demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari, saat-saat ini, seringkali anak-anak Tuhan seperti bangsa Israel di zaman Musa, mereka mengalami terbelenggu dengan si jahat. Pada firman Tuhan katakan dengan tegas di dalam 2 Korintus 3 ayat 17, demikianlah firman Tuhan. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu sekalian. 2 Korintus 3 ayat 17, demikianlah firman Tuhan. Sebab Tuhan adalah roh, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Bapak Ibu sekalian, saya percaya kita anak-anak Tuhan seharusnya, sekali lagi saya katakan, seharusnya kita tidak akan mengalami terbelenggu lagi dari si jahat. Tetapi seringkali anak-anak Tuhan mengalami hal yang sama seperti bangsa Israel pada zaman Firaun. Bapak Ibu sekalian, bangsa Israel, tubuhnya, bahkan jiwanya, bahkan rohnya masih terbelenggu. Hidupnya masih terbelenggu dengan cara-cara orang-orang budak. Tetapi Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan dengan tegas katakan 2 Korintus 3:17, di situ ada roh Allah, ada kemerdekaan. Dan pertanyaannya, waktu kapan Bapak Gembala kita menerima roh Allah itu? Pada waktu saudara mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, disitulah roh Allah ada dalam tubuh kita. Tetapi kenyataannya di zaman-zaman saat ini, khususnya di dalam kondisi saat bangsa ini mengalami COVID-19, betapa kita masih terbelenggu anak Tuhan. Yang sangat sederhana Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita mengalami yang namanya keterbelengguan si jahat itu? Kita lihat, kita akan belajar dari suatu tokoh Alkitab yang betapa mereka mengalami keterbelenggu si jahat itu. Mereka dalam pergerakan, dalam perjalanannya ada dia seorang raja, tetapi pola pikir mereka masih orang-orang yang terbelenggu. Bapak sekalian, siapakah orang itu? Yaitu kita akan belajar dari sosok Raja Saul. Bapak sekalian, siapa yang gak kenal dengan Raja Saul? Orang yang hebat, orang yang gagah, tingginya aja lebih tinggi dari seluruh bangsa Israel yang lain. Tetapi kita akan belajar tokoh ini, tokoh yang masih terbelenggu sebagai raja. Bapak sekalian, inilah ciri-cirinya orang yang masih terbelenggu, saudara. Yaitu yang pertama adalah ketakutannya tidak wajar. Ciri-ciri yang pertama orang yang masih terbelenggu dalam si jahat, yang pertama adalah rasa ketakutan yang tidak wajar, saudara. Saya pernah baca di artikel WHO mengatakan apa?
92 sampai 98% penyakit disebabkan bukan karena pola makan kita. Pola makan cuma 2 sampai 4% pola makan. Bahkan pola hidup yang tidak baik 4 sampai 8. Tetapi 92 sampai 98% penyakit disebabkan karena apa, saudara? Karena jiwa kita, karena kekhawatiran yang sangat-sangat tidak wajar. Bapak sekalian, apa buktinya Bapak sekalian? Raja Saul mengalami rasa ketakutan yang tidak wajar. Kita akan baca di dalam 1 Samuel 17 ayat 11. 1 Samuel 17 ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Saul dengan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka. Dan apa, saudara? Sangat ketakutan. Saudara, saya lihat Raja Saul yang gagah perkasa, saudara. Tetapi pada waktu menghadapi Goliat, apa yang dikatakan Saul? Ketika Saul dengan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, hanya mendengar, saudara, tetapi cemaslah hati Raja Saul. Maka firman Tuhan katakan apa? Sangat ketakutan. Sangat ketakutan. Bapak sekalian, orang-orang yang terbelenggu, orang-orang yang masih dalam jejak-jejak, cirinya yang pertama adalah ketakutan yang tidak wajar. Ciri yang kedua apa, Bapak sekalian? Ciri yang kedua yaitu tidak percaya diri. Kalau tadi yang pertama adalah rasa ketakutan yang tidak wajar, yang kedua tidak percaya diri, saudara. Saudara, saya lihat pada waktu Daud akan melawan Goliat, apa yang dikeluarkan kata-kata oleh Raja Saul. Kita buka 1 Samuel 17:33. Ini kita akan banyak belajar tentang Samuel, saudara. 1 Samuel 17 ayat 33. Demikianlah firman Tuhan, saudara. Apa yang dikatakan ini? Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin. Saudara lihat. Ayat 33. Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa muda telah menjadi prajurit. Saul berkata-kata, saudara, tidak mungkin. Tidak percaya diri, saudara. Selama berapa, saudara? Selama 40 hari 40 malam. Saudara, saya bayangkan rasa ketakutan yang luar biasa, saudara. Saya pernah lihat di zaman COVID-19 ini. Saya punya teman, saudara. Pada waktu makan saya heran, kok lama ya? Kenapa, bro? Dia keluarin, saya pikir kacamata, seperti tempat kayak kacamata gitu. Tapi yang dikeluarin apa? Sendok, garpu, dan sumpit. Memang waktu kita akan makan siang. Dia katakan, bro, lu bawa sendok gak? Oh, enggak. Kenapa, bro? Ini kita harus hati-hati. Bagus sih, saudara, bagus. Tetapi maaf ngomong ya, setelah dia keluarin sendok garpunya, tanda kutip, kita makan di tempat yang mana? Apakah makanan kita makan itu bersih, saudara? Rasa ketakutan yang berlebihan. Dan saya katakan sama beliau, bro, jangan makanan yang siap saji, kita yang kuah lah. Kalau perlu kita lihat, kita makan sop aja, biar kuahnya panas itu. Enggak apa, saya suka rames. Saudara, saya bayangkan nasinya rames, dia pakai telur, pakai tahu, kan udah lama saya bilang. Dan memang garpunya bersih, saudara, tapi makanannya kita nggak tahu. Banyak. Itu salah satu contoh aja, Bapak sekalian. Rasa ketakutan luar biasa saat ini, mari. Memang kita harus berjaga-jaga. Kita harus waspada. COVID-19 ini luar biasa sekali. Tetapi kita harus pakai hikmat. Karena apa, saudara? Inilah rasa ketakutan yang tidak wajar, saudara.
Yang berikutnya tidak percaya diri. Saudara, saya bayangkan seorang raja berkata-kata, tidak mungkin, padahal dia seorang pemimpin, saudara. Dia seorang raja pada waktu itu. Tetapi kata-kata yang dia keluarkan, rasa percaya tidak dirinya. Itulah ciri-ciri orang yang masih dalam belenggu, saudara. Orang ciri-ciri orang masih dalam penjajahan si jahat. Berikutnya apa ciri-ciri, saudara? Yang ketiga ciri adalah dengki, saudara. Saudara, saya lihat betapa Raja Saul, dia selalu rasa dengki pada Daud. Pada Daud orang yang luar biasa sekali, saudara. Pada waktu Raja Saul mengalami gangguan roh jahat, Raja Daud sebagai pemain kecapi. Tetapi hati Raja Saul adalah raja, keluar dari hatinya dan rasa dengki, saudara. Kita baca di dalam kitab 1 Samuel 18 ayat 9. 1 Samuel 18 ayat 9. Coba kita lihat, saudara. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Hatinya, Bapak Ibu sekalian, kalau orang masih terbelenggu dengan si jahat, hatinya selalu dengki. Padahal kalau lihat bahwa Daud adalah seorang penolong, saudara, bagi Raja Saul. Tetapi karena hidupnya masih terbelenggu, dijajah dengan si jahat, makanya yang keluar adalah kedengkian. Bagaimana dengan kehidupan saudara saat ini? Dalam pergaulan kita, di kantor mungkin, dimanapun saudara saya berada. Coba koreksi, saudara. Apakah hidup saudara masih terbelenggu dengan si jahat itu? Bagaimana hidup saudara saat ini? Mari kita koreksi. Apakah hidup saudara, hati kita, rasa ketakutan luar biasa, rasa gak percaya diri yang luar biasa? Mari kita koreksi, Bapak sekalian. Dan yang ketiga, apa ciri-ciri yang ketiga? Yang berikutnya, saudara, yang keempat, asumsi. Saudara, saya lihat kisahnya, saudara. Pada waktu Raja Daud mulai dibangga-banggakan, saudara, apa yang dikatakan oleh Saul, saudara? Wah, dia asumsi, bagaimana caranya itu membunuh Daud tanpa pakai tangan saya. Tahu, saudara, apa cara Saul? Yang pertama dia lakukan apa? Dia panggil Daud. Daud, kalau seandainya engkau akan menjadi mantu saya, anak saya yang pertama perempuan, yang namanya Merab, aku berikan padamu. Tetapi dengan syarat, kamu harus perang dengan bangsa Filistin. Asumsi Raja Saul apa, saudara? Kalau Raja Daud berperang di depan oleh Raja bangsa Filistin, pasti akan mati. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Nanti saudara dibaca dalam 1 Samuel 18 ayat 17-18. Kemenangan demi kemenangan Daud lakukan, saudara. Bahkan bukan sekali aja. Ini luar biasa sekali. Dia lakukan sekali lagi, saudara. Lihat Raja Daud. Dipanggil lagi Daud. Oke, Daud, sekali lagi aku berikan anak perempuan yang kedua, yang namanya Mikhail. Dan Daud berkata, Raja, saya gak layak. Saya rakyat biasa. Saya gak mampu memberikan mas kawin buat raja. Oh, Raja Saul berkata, no. Saya gak perlu emas, saya gak perlu perak. Tetapi saya minta cuma 100 kulit tantan orang Filistin. Apa asumsi Raja Saul katakan apa? Seandainya Daud membunuh orang Filistin, pasti dia dibunuh dulu. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Asumsi orang-orang yang terbelenggu dari sejarah. Maka firman Tuhan katakan apa? Bukan hanya 100 kulit tantan yang didapatkan Raja Daud, tapi 2 kali lipat, saudara. Yuk kita buka ya, di dalam 1 Samuel 18 ayat 27. Ini menarik sekali, saudara. Firman Tuhan di tempat kisah Samuel ini sangat-sangat luar biasa sekali. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Daud sudah bersiap, dia pergi dengan orang-orangnya. Dan
menewaskan dari orang Filistin itu 200 orang, saudara. Bukan 100 syarat cuma 100, tetapi Daud mengalahkan 200 serta membawa kulit tantan mereka, dan dalam jumlah yang genap diberikanlah mereka semua itu kepada raja, supaya Daud menjadi menantu raja. Kemudian Saul memberikan Mikhal anaknya kepadanya menjadi istrinya. Lalu mengertilah Saul, tahulah ia bahwa Tuhan menyertai Daud dan bahwa seluruh orang saling mengasihi Daud. Bapak Ibu sekalian, seringkali kita berasumsi, karena apa? Pola pikir kita, jiwa kita. Kalau jiwa kita sakit, saudara, kalau jiwa kita masih terbelenggu oleh si jahat, maka asumsi yang kita keluar adalah yang negatif. Dan saudara melihat kisahnya Raja Saul, kematiannya sangat-sangat tragis. Dia nggak dibunuh, saudara, tetapi dia bunuh diri di pedangnya. Sangat-sangat menyedihkan, saudara. Tetapi biarlah, saudara, kita belajar dari kesalahan Raja Saul ini, Bapak sekalian. Memang di saat-saat ini, di COVID-19 ini, siapa nggak merasa takut, saudara? Tetapi biarlah kita percaya bahwa ada Roh Allah dalam hidup kita, bahwa ada Roh Yesus dalam hidup kita. Pada waktu kita percaya pada Yesus sebagai Juru Selamat, dan kita percaya ada Roh Allah, maka ada Roh Kudus itu yang membentengin kita. Tetapi kita juga harus berhati-hati. Hidup kita harus bersih. Tetapi firman Tuhan katakan, jangan berlebihan. Bapak sekalian, tubuh yang sakit aja, saya mengalami jari saya, saudara. Kalau saya ketemu terlalu dalam, sakit sekali, saudara. Maka tubuh ini sampai meriang, saudara. Dan kalau kita nggak obatin, itu akan menjadi busuk, saudara. Apalagi jiwa kita, kalau jiwa kita terbelenggu dengan si jahat, kalau kita tidak secepatnya, saudara, kita obatin, tubuh kita akan mengalami seperti Raja Saul ini. Jiwa kita ini, saudara, akan mengalami seperti Raja Saul. Bapak sekalian, pada waktu Yesus di atas kayu salib, dia katakan apa? Sudah selesai. Selesai apanya, saudara? Ada jaminan, yang pertama jaminan keselamatan, yang kedua ada jaminan kesehatan, dan yang ketiga ada jaminan kemakmuran. Semuanya sudah dipecahkan di atas kayu salib. Tetapi pola pikir kita masih terbelenggu. Dan biarlah bagaimana caranya kita melepaskan itu, saudara. Bagaimana kita melepaskan rasa ketakutan yang luar biasa itu. Bagaimana kita melepaskan rasa dengki itu. Bagaimana kita akan melepaskan cara tidak percaya diri itu. Bagaimana kita melepaskan asumsi yang negatif itu, saudara. Nanti di minggu yang kedua kita akan teruskan, saudara. Bagaimana caranya kita melepaskan dari rasa 4 kekhawatiran, percaya diri, dengki dan asumsi itu, saudara. Terus jangan tinggalkan ibadah online di GBKDC, karena minggu depan kita akan lanjutkan, saudara, khotbah saya bagaimana caranya pemulihan itu. Karena hari ini ada perjamuan kudus, dan kita percaya lewat sakramen perjamuan kudus ini bahwa dia telah mati atas kayu salib. Supaya apa? Yang pertama ada jaminan keselamatan, yang kedua ada jaminan kesehatan, yang ketiga ada jaminan kemakmuran. Itu yang Tuhan janjikan pada saudara saya di atas kayu salib. Bapak sekalian, inilah kebenaran firman Tuhan di minggu yang pertama di bulan Agustus ini. Kita percaya kita akan menang. Kita akan masuk sebagai orang-orang yang merdeka di dalam Kristus. Saya nggak tahu masalah apa, saudara. Apapun problem saudara hari ini, dalam bulan-bulan ini, tapi kita percaya bahwa dia telah mati di atas kayu salib. Dan maaf, saudara, bulan-bulan ini, di bulan Juli, saudara, teman-teman kantor saya
yang masih muda-muda saudara. Masih muda, dia belum married. Yang pertama gagal ginjal. Sampai cuma fungsi cuma 9% saudara. Dan yang kedua baru-baru ini, baru kemarin saya jenguk di rumah sakit Omni saudara. Masih maaf ngomong, kena dioperasi saudara. Ada miom, bahkan kandungannya diambil saudara. Masih gratis saudara. Nah, kita percaya kalau saudara masih diberi kesehatan, diberi kekuatan, itu ada anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Dan sekali lagi saya mengimbau pada jemaat seluruh GBKDC, jaga kesehatan saat ini. Jaga kesehatan. Dan nanti di minggu yang kedua saya akan bedah bagaimana caranya saudara. Kita akan belajar dari 2 tokoh nanti. Nah, kita percaya kita akan keluar dari semua itu. Mari Bapak Ibu sekalian, saya ajak untuk kita akan lakukan sakramen perjamuan kudus. Juga yang ada di tempat ini, siapkan hati saudara untuk melakukan sakramen. Sebentar kita akan menikmati sakramen perjamuan kudus di bulan minggu pertama di bulan Agustus ini. Mari para pemimpin yang tempat ini dan juga para jemaat yang saya siapkan, mungkin di rumah nggak ada opti, bisa diganti dengan biskuit maupun roti yang lain, dan juga anggur bisa diganti dengan teh atau sirup. Dan kita percaya biarlah tubuh dan darah Kristus menjadi kekuatan buat kita untuk menghadapi krisis COVID-19 ini. Sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan, kami akan syukur bagimu kalau di minggu pertama di bulan Agustus ini kami masih menikmati tubuh dan darah-Mu. Dan tema bulan ini gereja kami merdeka di dalam Kristus. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan yang mengajarkan kami, mungkin menegur kami. Kami sudah percaya pada Engkau sebagai juru selamat kami, tetapi seringkali kami masih mengalami keterbelengguan. Hidup kami mengalami penjajahan si jahat itu. Tapi kami percaya oleh tubuh dan darah-Mu ini, Engkau telah melepaskan kami. Kami percaya ada jaminan keselamatan bagi hidup kami, ada jaminan kemakmuran, bahkan jaminan kesehatan Tuhan. Kami percaya Bapa, tubuh-Mu dan darah-Mu yang mahal ini menjadi berkat buat kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Bapak sekalian, mari angkat roti setinggi-tingginya di atas kepala kita. Sebelum kita terima tubuh dan darah Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam Matius 26 ayat 26 sampai 28. Demikianlah firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak sekalian, kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, tubuh dan darah-Mu yang luar biasa buat kami. Dan mari Bapak sekalian arahkan hati kita dan cawan kita setinggi-tingginya di atas kepala kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita percaya, kita minta dalam nama Yesus.
Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus atas pengorbananmu di atas kayu salib. Terpujilah namamu. Kami yang lama dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan. Kalau kami kekurangan, Kau cukupkan kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan. Kami bersyukur punya presiden yang luar biasa, Pak Jokowi Tuhan. Berikan terus hikmat arifat buat Pak Jokowi sebagai presiden kami. Apapun yang diambil keputusan oleh beliau, itu yang terbaik bagi bangsa kami. Berkati beliau dengan jajarannya Tuhan, dari aparatur yang terendah sampai yang tertinggi. Tuhan campur tangan untuk bangsa kami. Dan kami percaya, kami mau belas kasihan-Mu ya Bapak, supaya secepatnya virus COVID-19 ini berlalu bagi bangsa kami. Dan kami bersyukur vaksin sudah kami temukan Tuhan, dan secepatnya bangsa kami memperoleh dengan baik Tuhan. Dan biarlah bangsa kami tidak mengalami krisis ekonomi Tuhan, tapi kami percaya Tuhan akan menopang bangsa kami. Tuhan akan menolong bangsa kami. Berkati bangsa kami Tuhan, pulihkan bangsa kami. Terpujilah namamu Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat GBKDC, para pemimpin, para mentor, para donatur. Berkati mereka Tuhan. Dan kami percaya mereka adalah orang-orang yang luar biasa di dalam pelayanan-Mu Tuhan. Dan inilah permohonan doa-doa kami Tuhan. Engkau lah Allah yang luar biasa bagi kami. Engkau lah kota benteng kami. Engkau lah nakoda kami Tuhan. Kami semua serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam keluarga kami, bangsa kami, hanya di dalam naungan-Mu ya Bapa. Terpujilah namamu. Mari Bapak Ibu sekalian, arahkan hatimu. Setelah angkat tangan saudara setinggi-tingginya, terimalah berkat dari Allah Bapa Surgawi dan kasih-Nya lewat Tuhan Yesus Kristus dan tuntunan Roh Kudus mulai hari ini. Dan apapun yang kau kerjakan lewat tanganmu dibuat berhasil. Tuhan menyertai saudara saya. Dan Tuhan dekat di hati saudara, karena Dia Allah Immanuel. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Tuhan berkati. Happy Sunday. Amin.